Kita akan mencoba mengulas beberapa persoalan yang Desinfektan. terjadi terkait dengan pelaksanaan. Nah, melihat semua itu, jadi aparat yang mengikuti rapat itu Kalau kami akhirnya ke sana, jam kami akan nyetop keadaan seperti itu. Kalau misalnya ada festival, Itu kami hindari, kan? festival. Setelah itu, ini pikiran pada saat melihat mengecilkan Hasilan kebijakan publik itu harus di backup dengan apa yang namanya undang-undang. Baik, pemirsa Radio Guntur, masih bersama saya Tias Paramita, kali ini di obrolan spesial ya mengenai masihkah olahraga eksis di masa pandemi COVID-19, dan masih ada 5 narasumber yang ada di angkringan Gempol 38 yang siap Tias tanya-tanyai. Tadi sudah sama Pak Arta selaku Ketua Umum KONI Buleleng dan juga Pak Astike selaku Kadisdikpora Kabupaten Buleleng. Sekarang Tias mau ke Dr. Budiawan dulu selaku perwakilan dosen Fakultas Kedokteran Undiksa. Nah, Tias mau tanya nih Pak, apakah sebenarnya olahraga masih efektif untuk mencegah COVID-19 di masa kini, Pak? Baik, terima kasih. Selamat siang kepada seluruh narasumber dan para pendengar dan pemirsa Radio Guntur dimanapun berada. Jadi, kalau ditanya sesuai dengan tema diskusi hari ini, masih eksiskah gitu kan? Sebenarnya ini sejenis pertanyaan retorika gitu. Artinya jawabannya sudah jelas, tidak perlu lagi diperdebatkan. Tetapi kenapa dan bagaimana itu harus dilakukan, kan begitu? Iya. Jadi jawaban singkatnya adalah kalau ditanya masih eksiskah, sangat masih gitu. Kenapa? Karena di banyak riset, di banyak penelitian bahwa salah satu upaya untuk mencegah tertularnya COVID-19, penyakit COVID-19 ini, satu-satunya barangkali modalitas yang kita miliki adalah daya tahan tubuh gitu. Nah, daya tahan tubuh ini tentu sangat dipengaruhi oleh physical activity atau olahraga pada umumnya. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya COVID ini tidak akan pernah hilang dari muka bumi. Ini yang perlu kami sampaikan kepada seluruh umat manusia barangkali, karena Guntur TV online bisa ditonton di seluruh dunia. Jadi jangan sampai nanti ada kesan bahwa ketika obat dan vaksin nanti ditemukan, maka persoalan ini selesai. Tidak seperti itu. Tidak semudah itu gitu ya? Betul. Oleh sebab itu, maka satu-satunya, berulang kali saya sampaikan di berbagai forum, bahwa daya tahan tubuh itu memegang peranan kunci. Oleh sebab itu, satu-satunya juga upaya yang dilakukan untuk mempertahankan daya tahan tubuh adalah berolahraga. Sehingga tidak perlu lagi diragukan bahwa olahraga adalah salah satu upaya untuk melatih tentara-tentara dalam tubuh kita untuk menghadapi serangan-serangan dari luar, infeksi bakteri, virus, jamur, dan sebagainya. Nah, oleh sebab itu, berolahragalah gitu. Tentu dengan takaran, tentu dengan dosis yang tepat. Jadi sekiranya itu dilakukan, tentu sangat bisa bermanfaat bagi tubuh kita. Hanya persoalannya barangkali kenapa eksistensi olahraga ini menjadi muncul saat ini, karena barangkali dari sisi olahraga prestasi misalnya, event-event itu menjadi sedikit terkendala pelaksanaannya. Nah, kata kuncinya sebenarnya adalah bagaimana protokol kesehatan itu dilakukan. Saya kira ke depan new normal atau normal baru adalah normal seperti sekarang ini. Jangan pernah berpikir bahwa kita kembali kepada zaman di mana belum ada pandemi. Sangat tidak mungkin kita kembali ke sana. Bahkan tidak boleh dan tidak bisa terjadi itu. Sehingga kita akan menuju satu era di mana kita harus terbiasa dengan berkostum seperti ini. Kemana-mana berface shield, kemana-mana pakai masker, kemana-mana pakai Google, jaraknya diatur. Jadi rajin cuci tangan gitu ya. Betul. Itu adalah perilaku-perilaku yang sebenarnya sangat purba ya. Artinya sudah diajari dari zaman kakek nenek kita dulu. Abad 21 kita masih diajari cuci tangan loh sekarang. Agak ironis ini sebenarnya. Oleh sebab itu, kembali ke era new normal ini membutuhkan effort, membutuhkan usaha. Saya kira banyak sudah benchmarking, contoh-contoh. Bagaimana di tingkat internasional, kompetisi sepak bola internasional bisa berjalan dengan protokol yang sangat ketat. Persoalannya adalah mau nggak kita menyusun pertama, lalu mengimplementasi atau melakukan. Jadi protokol kesehatan itu maksudnya begini, sangat rigid,
sangat rinci. Secara sederhana, contoh, kenapa Liga Champions Eropa bisa berlaku sekarang walaupun di stadion sepi penonton. Tetapi yang perlu dipahami, bagaimana segalanya diatur gerak-gerik pemainnya. Dari mulai hotel penginapan, bagaimana dia mandi, bagaimana dia keluar kamar, menuju ruang makan, sampai naik bus, menuju stadion. Itu semua diatur. Sampai membuang tisu saja diatur gitu. Nah, oleh sebab itu, bukan tidak mungkin kita menuju ke sana. Persoalannya sekarang mau ndak kita guyub melakukan itu gitu. Sekarang contohnya, Bali sekarang ini udah ngeri loh ya. Iya, benar. Sudah 100% dan Indonesia sudah masuk 200.000 kasus hari ini. Ini bukan main-main, bukan berarti kita ingin menakut-nakuti, tidak. Tapi awareness kita harusnya mulai disadari. Bali sekarang okupansi rate-nya di rumah sakitnya, bornya, tingkat huniannya udah parah, hampir mendekati 100%. Tingkat hunian rumah sakit hanya gara-gara kasus ini. Kalau angka pertambahan kasusnya tetap seperti ini, rata-rata sekitar 180 sampai 200 per hari, dalam waktu yang tidak terlalu lama bisa kolaps sistem kesehatan di Bali. Oleh sebab itu, mari bersama-sama. Kemarin saya ironis sekali ya, banyak mohon maaf para warga, ngaben dan sebagainya itu berkumpul, bergerombol, banyak tanpa ada protokol, ngeri banget melihatnya. Di sepanjang jalan kita ini, dekat-dekat angkringan ini, ada 3 event, sampai ke Jeneng Dalam ada event banyak. Itu semua tanpa protokol menurut saya. Makanya mengerikan ini sebenarnya. Oleh sebab itu, tolonglah, tidak ada lagi yang bisa kita lakukan. Jangan berharap vaksin dan obat. Itu butuh 15 sampai 20 tahun untuk ketemu. Oleh sebab itu, mari perilaku kita yang diajari. Jadi saya kira olahraga masih eksis, tetap semangat berolahraga, karena dengan berolahraga maka daya tahan tubuh kita akan terjaga, baik. gitu. Barangkali demikian. Terima kasih. Masih eksis olahraga, tapi ingat tetap ikuti protokol kesehatan gitu kata ya, kuncinya Pak begitu. Dokter ya. Ya. Nah, lalu mungkin masyarakat sudah sadar olahraga itu masih eksis, masih penting untuk menjaga imunitas kita. Tapi olahraga jenis apa sih Pak yang baik yang bisa kita lakukan di masa pandemi seperti sekarang? Baik, jadi ini pertanyaan baik sekali. Saya kira olahraga yang dianjurkan atau diamanatkan untuk meningkatkan daya tahan tubuh dalam bahasa sport science adalah olahraga dengan intensitas sedang, begitu ya, yang tidak terlalu berat, tidak terlalu menimbulkan kelelahan, diatur dengan kondisi dan tertentu, begitu ya. Intinya kata kuncinya adalah olahraga yang sehat atau olahraga supaya kita dapat manfaat. Lakukanlah olahraga dengan baik, lakukan olahraga dengan benar, lakukan olahraga dengan terukur dan teratur. Itu kata kuncinya. Jadi olahraga yang baik lakukan sesuai dengan kesepakatan anak-anak semua dari berbagai kalangan, bergeraklah, jangan mager gitu ya, malas gerak dan sebagainya. Olahraga yang benar itu dilakukan dengan sistematika yang baik. Awalilah dengan warming up atau pemanasan, masuklah ke kegiatan inti, setelah itu lengkapi dengan pendinginan, lalu olahraga dengan terukur. Nah, ini menjadi kata kunci. Jangan sekali-kali kita nyikutang dewek dengan orang lain gitu. Kemampuan kita beda-beda. Jangan merasa bahwa dia, contoh sederhana, dia bisa lari 10 kilo, saya harus bisa juga 10 kilo, ya jangan begitu. Kita punya kapasitas sendiri dengan menggunakan denyut nadi. Jadi yang tahu diri kita adalah diri kita sendiri. Oleh sebab itu sesuaikan kemampuan, tidak perlu harus sama dengan yang lain gitu. Dan di akhir lakukan olahraga dengan teratur. Jadi sustain, berkelanjutan. Tidak ada gunanya olahraga 1 kali seminggu langsung lari 20 kilo, jauh lebih bagus setiap hari larinya 2 kilo, 2 kilo, 2 kilo. Yang penting gitu. konsisten gitu ya. Gitu. Jadi dengan intensitas yang sedang, saya kira disitulah banyak riset mengatakan bahwa imunitas atau daya tahan tubuh itu akan bisa terbentuk dengan baik. Saya kira demikian. Oke, jadi olahraga yang terukur dan teratur, nggak usah ikut-ikutan ya. Baru temennya olahraga angkat berat, kita ikut-ikutan olahraga angkat berat, nggak harus kayak gitu ya. Mungkin olahraga ringan yang di rumah yang bisa kita lakukan sehari-hari juga bisa meningkatkan imunitas tubuh kita. Nah, lalu selain berolahraga, mungkin Bapak mau ngasih tips nggak nih kepada masyarakat gimana caranya supaya imun tubuh kita atau daya tahan tubuh kita di tengah pandemi COVID-19 ini tetap terjaga? Baik, jadi saya kira memang olahraga adalah salah satu, ya, bukan maha segalanya. Bukan jadi, satu-satunya ya. Bukan satu-satunya menunjang daya tahan. Tentu yang harus dipahami adalah selain berolahraga justru adalah menyeimbangkan antara istirahat dan kerja. Waktu istirahat juga harus cukup. Kemudian yang paling penting jangan lupa adalah nutrisi. Jadi nutrisi yang bergizi itu adalah nutrisi yang tidak mesti mahal, tetapi cukup untuk memenuhi kebutuhan tubuh kita. Jadi gizi sehat seimbang, sangat sesuai sudah dengan jargon pemerintah 4 sehat 5 sempurna. Artinya
4 saja sudah sehat. Jadi Iya. ada kebutuhan proteinnya terpenuhi, karbohidrat, lemak, kemudian ada vitamin dan mineral, dilengkapi dengan susu barangkali 5 jadi sempurna kan Iya. begitu. Dan saya kira itu perlu diingatkan dan diterapkan. Dan sedikit barangkali izinkan saya mohon maaf ini karena suasananya sudah tambah panas, saya jadi Iya. agak lupa bahwa hari ini adalah Hari Olahraga Nasional. Selamat hari ulang tahun, Hari Olahraga Nasional bagi seluruh insan olahraga. Dan secara histori hari ini barangkali kita juga ingin kalau bisa merenung sejenak, mengheningkan cipta barangkali atau berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing, karena tidak terlalu lama kemarin kita ditinggalkan oleh tokoh olahraga yang mencetuskan Hari Olahraga Nasional, Bapak Profesor Abdul Ghafur. Beliau adalah mantan Menteri Pemuda dan Olahraga di era Orde Baru, di mana beliau yang mencetuskan Hari Olahraga tahun 85 seperti yang disampaikan Pak Ketua Umum. Jadi dengan jargon saat itu hingga hari ini saya kira masih relevan ya, memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat. Jadi mari kita dengungkan itu, dan mudah-mudahan Prof. Abdul Ghafur bisa diterima di sisinya, tentu dengan amal baiknya dan semuanya. Jadi beliau adalah tokoh yang barangkali membuat kita semua jadi ada di sini hari ini. Insan olahraga gitu ya. Jadi terima kasih. Oke, baik, terima kasih Dokter Budiawan. Jadi olahraga merupakan salah satu cara untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita, tapi jangan lupa juga asupan makanan ya yang masuk ke dalam tubuh kita itu juga diperhatikan. Jangan mentang-mentang pandemi gitu ya, di rumah aja malah makannya sembarangan, nyemilnya gorengan terus, yang ada bukan tubuhnya sehat tapi malah membengkak yang ada nanti ya. Oke, terima kasih Dokter Budiawan. Tias mau ke Pak Suwastawan dulu selaku perwakilan dari wartawan yang sudah bersedia hadir di Studio Gempol 38 pagi ini. Nah, bagaimana nih pengamatan Bapak atas aktivitas olahraga di Buleleng selama masa pandemi ini? Apakah masih tetap eksis atau bagaimana? Kalau tadi jawabannya Dokter Budiawan kan masih gitu ya, nggak usah diragukan. Kalau menurut Bapak sendiri? Terima kasih Tias Paramita, host kita, host Radio Guntur. Dan selamat pagi pada pendengar Radio Guntur, kemudian Guntur TV, dan para narasumber yang pagi ini telah hadir di studio. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Pamade, Astike. Selamat siang, Pak. Kemudian saya juga mengucapkan selamat Bapak baru saja dilantik, Pak ya. Segar sekali Pak Made Astike sebagai Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Kemudian Ketua Umum KONI kita Pak Nyoman Artewijana, selamat pagi juga. Pak Yude, kawan saya, Wakil Dekan 1 Pak ya, FOK Uniksa, dan rekan kita Pak Made Budiawan dari dosen Prodi Kedokteran, selamat pagi juga. Dan saya selaku mewakili wartawan, barangkali saya mengucapkan terima kasih kepada Radio Guntur dan KONI yang telah memberi kesempatan ikut nimbrung ya dalam diskusi pagi ini, yang mengambil topik adalah masih eksiskah olahraga di masa pandemi COVID ini. Pertama barangkali saya juga menyampaikan ucapan selamat memperingati Hari Olahraga Nasional, Pak Komang, seluruh jajaran. Semoga kita selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, terutama atlet kita. Pertama barangkali saya akan menyampaikan terkait dengan tugas saya sebagai wartawan. Saya adalah salah satu wartawan di Buleleng dari puluhan wartawan yang ada gitu, diberi tugas, diundang untuk menghadiri acara pagi ini. Namun sebelum kami akan jawab terkait masih eksiskah olahraga itu, bagaimana pengamatan saya, tentu kami selaku wartawan dan tentu masyarakat juga perlu mengetahui bahwa bagaimana saya peran pers di masa media massa di masa pandemi COVID ini. Kalau kita simak Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, pada pasal 1 disebutkan bahwa pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi dari memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah sampai menyampaikan informasi dalam bentuk suara, gambar, serta data grafik. Melalui apa? Tentu melalui media elektronik maupun media cetak lainnya. Sementara pasal 3 disebutkan bahwa pers mempunyai fungsi
yaitu memberikan informasi kepada masyarakat. Memberikan informasi kepada masyarakat termasuk pendidikan dan hiburan. Kemudian termasuk juga PES punya tugas kontrol sosial. Ini yang penting sekali. Ya. Nah, kemudian bagaimana kaitannya, apa peran media massa dalam rangka menghadapi pandemi Covid yang cukup memprihatinkan ini? Tentu tanpa media massa masyarakat tidak akan tahu apa sih pandemi Covid, bagaimana cara mengantisipasi sehingga kita terbebas dari virus corona. Yeah. Berapa sih jumlah warga masyarakat yang terkena, bahkan yang katakanlah warga, termasuk wartawan ini. Yeah. Wartawan kan ada terpapar ya. Kemudian ada salah satu wartawan kita, saya prihatin juga ya, Putuar, salah satu media online kita kan meninggal karena Covid. Ini cukup memporak-porandakan sisi kehidupan kita. Salah satu atlet renang kita, Pak Komang ya, salah satu atlet renang kita, legenda renang Lukman Neode, ini juga menjadi korban daripada adanya virus corona ini. Itulah beberapa hal yang tampaknya memang kita harus prihatin semua. Nah, bagaimana kita? Saya sebagai wartawan juga merasa terpukul dengan adanya pandemi Covid ini, terutama dari segi liputan. Tadi Pak Ketua Umum KONI Buleleng mengatakan bahwa tidak ada porseni Buleleng, tidak ada porprov dan kegiatan lomba-lomba lain. Ini kan menghambat kegiatan kita sebagai wartawan olahraga. Itu sangat menghambat sekali deh. Nah, oleh sebab itu maka kita patut bersyukur ada kebijakan KONI, kemudian Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, kemudian Pak Bupati. Setelah kita termasuk mati kegiatan olahraga kita semenjak pandemi Covid, mulai bulan Juni ini, kita mulai 8 Agustus Pak, 6 Agustus ya, 6 Agustus telah diberi kesempatan, katakanlah cabang-cabang olahraga, Pemkab untuk melakukan aktivitas terkait dengan pembinaan olahraga yang berprestasi di 14 Pemkab Pak ya, 14 Pemkab. Ini tampaknya memang upaya cukup bagus sekali, karena bagaimanapun juga daya tahan tubuh yang kuat akan menjadi benteng dalam menghadapi virus corona ini. Ini penting sekali, seperti apa yang disampaikan oleh Pak Budiawan. Satu-satunya adalah olahraga. Tanpa kita olahraga, barangkali tubuh kita akan lemah. Gitu. Benar. Nah, kemudian terkait dengan pengamatan kami di lapangan, memang aktivitas olahraga di Buleleng itu sebetulnya walaupun sempat vakum ya, tapi secara mandiri di rumah masing-masing itu telah melakukan kegiatan olahraga karena mengingat bahwa olahraga itu sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Sama seperti saya sebelum berangkat tadi ke sini selalu jogging di rumah, olahraga di sekitar rumah kita. Nah, kemudian ini cerita sedikit pengalaman saya. Kalau saya tugas di Papua, hampir Pak 80-90% warga Papua kena malaria. Kenapa bersyukur saya 3 tahun di Papua, sebelumnya saya ganti juga malaria 2 minggu opname. Kemudian yang mengganti saya juga 1 minggu opname. Nah, ini artinya saya di sana disiplin. Disiplin sesuai dengan anjuran pemerintah. Makan yang bernutrisi, kemudian olahraga yang rutin. Saya hampir 1 minggu itu 3 kali olahraga. Samping jogging hari Jumat, kemudian main tenis sore-sore 2 kali. Kemudian minum air hangat. Ini penting sekali. Air hangat, kemudian vitamin C, Pak. Saya bermodal hanya vitamin C di sana, Pak. Enerpon C, Pak. Di Papua saya 3 tahun tidak terkena. Nah, kemudian kalau kita amati di Buleleng, kalau dari masyarakat sudahlah, karena dia melakukan aktivitas di rumah masing-masing. Saya di sekitar KONI, pusat kegiatan olahraga Buana Patra, dari 14 olahraga yang katakanlah direkomendasi, tampaknya semua sudah melakukan upaya-upaya bagaimana pembinaan atlet. Terutama olahraga-olahraga yang sifatnya berprestasi, Pak. Saya lihat di bulu tangkis, Pak. Di bulu tangkis juga aktif melakukan. Kemudian di tenis juga tampaknya sudah aktif. Cuma poli, Pak Komang, barangkali nanti poli itu padahal di dalam 14 Pemkab yang diberikan rekomendasi, saya pantau di sana poli sudah melakukan aktivitas. Namun kami lihat protokol kesehatan tetap dilakukan di sana. Memang benar apa yang disampaikan oleh Pak Kades, bahwa di depan penyu-penyu itu sudah ada tempat mencuci tangan, sudah disiapkan. Sudah ada wastafel gitu. Sudah ada wastafel dan lain sebagainya.
Oke. Kemudian kalau menurut saya, barangkali nanti kita masukkannya ketika diberi kesempatan lagi memaparkan bagaimana upaya-upaya ke depan. Sehingga olahraga ini bukan hanya 14, tapi juga olahraga-olahraga yang lain bisa ketika dilakukan evaluasi terlebih dahulu. Barangkali itu dulu. Oke, baik, terima kasih Pak Swastawan, tadi banyak sekali ya yang diamati, katanya olahraga di Buleleng sendiri sudah sangat baik ya, protokol kesehatannya tetap diikuti dan atlet-atlet juga sudah diberikan kesempatan untuk berlatih seperti biasa. Nanti bakal Tias tanya-tanya lagi dan Pak Yoda belum Tias tanya-tanya, nanti Pak ya bakal Tias tanya-tanya, sabar dulu. Dan untuk pemirsa sekali lagi nanti ya di segmen berikutnya Anda juga diberikan kesempatan untuk bertanya di 23455, tapi kita break iklan sejenak untuk mendengarkan beberapa iklan yang mau lewat berikut ini.